Berdoalah kepada Tuhanmu dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Dengarkan kata-kata saya. Ini cara berdoa yang diajarkan Al-Quran. Dan saya kok melihat cara berdoa yang selama ini saya lihat di masyarakat, kok nggak cocok ya dengan ayat ini. Ternyata di Quran cuma dua. Kalau kamu ingin berdoa kepada Tuhanmu, kata Quran, satu, tadoru, harus penuh rasa hormat. Yang kedua, tersembunyi. Ini saya buka sedikit-sedikit ya rahasianya. Wah, makanya beruntung kalian yang datang hari ini, ya. Luar biasa. Biasa nggak ngasih sama orang pengen dapat balasan? Ya, apalagi ya kita dengar kajian-kajian maaf yang mengatasnamakan agama dan Tuhan. Kalau kita sodakoh katanya akan dilipat gandakan. Begitu kita berpikir dilipat gandakan, kita ini sudah berpikir kekurangan. Dan orang yang seperti ini sodakohnya bangkrut. Makanya banyak orang yang bertanya pada saya, kok saya sudah sodakoh banyak, tapi saya malah jadi bangkrut. Nah loh, karena sodakohmu itu tidak pakai cinta. Kamu sodakoh berbasis kekurangan, digerakkan oleh rasa ketakutan. Lihat saya semuanya. Kamu sodakoh karena kamu ingin melipat gandakan uangmu, tapi caranya salah. Syukur itu tanpa syarat. Oke? Baik, sekarang kita lihat ya. Ini surat Al-Imran nih Bapak Ibu, ayat 92. Perhatikan kata-kata saya, perhatikan sepenuhnya. Yang tadi itu hasil riset neuroscience. Yang tadi statement tadi itu hasil riset. Itu sudah disarikan dalam perjalanan yang sangat panjang Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat kitab sucinya. Hebat. Saya tuh kadang-kadang melihat ya, kok orang-orang yang bergerak di neuroscience, riset tentang psikologi, macam-macam, mereka ini bahkan tidak pernah cerita agama, tidak pernah cerita Tuhan, tapi mereka begitu luar biasa, bisa menyimpulkan kata-kata bijak yang hebat buat kita. Lah kita yang tahu ayatnya malah, Bapak Ibu mohon maaf, ada yang harus dirubah cara kita belajar itu. Jangan cuma asal ikut ceramah, apalagi wah yang penting saya ngaji aja, apapun yang dikaji nggak peduli, karena saya sudah dapat pahala. Duduk di masjid aja, wih pahalanya. Gitu saya tanya pahala itu apa Bu? Ting naon. Saya gak lebih kaya ningali kata si pahala. Yang saya tahu mah pahala teh pahala kencana. Bis. Padahal dalam bahasa Arab tuh nggak ada, Bapak Ibu, pahala tuh nggak ada. Dalam bahasa Arab adanya ajrun. Ajrun itu zat. Zat. Pahala yang sebenarnya adalah Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Allah. Tah eta. Sok kumaha carana supaya dugi kadinya tah ngaos teh. Makanya pernah nggak ada pengumuman, Bapak Ibu barang siapa yang ikut kajian di Miskatul Anwar setiap jam 9 pagi yang disampaikan oleh saya, insya Allah dapat pahala. Pernah nggak ada pengumuman begitu? Rek datang heug itu juga kajian. Saya tidak pernah iklan. Bahkan sekarang saya bilang itu iklan undangan pengajian di YouTube hapus saja, nggak usah. Rek datang heug itu kajian. Belajar untuk datang karena digerakkan oleh kesadaran. Belajar untuk datang karena ada cinta, ingin berubah gitu. Bukan karena pahala, bukan karena surga, bukan takut masuk neraka. Nggak ada di sini, gitu-gitu. Coba mulai dari situ, ya. Betul? Nah, orang yang pengen surga nanti itu sebetulnya karena putus asa aja. Putus asa, ayeuna susah. Sugan, jek sugan, jaga. Ayeuna we geus ripuh, komo jaga tuh, betul? Iya, kan yang menentukan masa depan tuh hari ini.
Makanya saya bilang, hiduplah di sini hari ini sekarang dengan kesadaran, ya. Bahagia itu tidak usah digantungkan pada situasi. Bahagia itu adalah pilihan. Pilihan, ya, dalam diri kita. Yuk perhatikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan hatta hingga tunfiku mimma tuhibun, hingga kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, yang kamu senangi, yang kamu butuh. Begitu. Kalau mau ngasih baju sama orang, jangan baju bekas. Dikasih judul lagi, ini bekas juga layak pakai. Kan kumane kayak ngestri pakai. Hayang nyewit saya maka jelma gitu. Udah gitu ngakunya dermawan lagi. Dermawan mana? Dia itu buang sampah dengan berpura-pura dermawan. Betul nggak? Kalau mau ngasih nih orang di jalan, jangan uang yang kamu nggak pakai. Itu uang yang 500 perak, 1000 perak itu yang nunggah gorolong deh. Kumane kayak nggak dipakai. Tepayu. Coba belajar ngasih itu sesuatu yang orang lain kalau pakai itu manfaat. Ini cenah kadengian ya kuno perlit. Dan kalau masih begitu hidup kita, Bapak Ibu percaya sama saya, itu uang hese. Karena apa? Merege hese. Bahasa India nama gitu. Uang itu menyenangi orang-orang yang bahagia ketika memberi. Ketika dia itu bahagia, tidak merasa berkurang, terus merasa berkelimpahan. Nah, uang itu rindu sama orang-orang kayak gitu. Ini model-model yang tadi itu. Uang boro-boro rindu, hayang panggil gente. Ini saya sedang berbicara sains nih Bapak Ibu, sains. Tapi saya coba gunakan pakai bahasa pasar, bahasa yang gampang dipahami. Sugan atau robah maneh teh. Hayang beunghar eta kalakuan gitu wae. Hitungan mun mere teh. Betul nggak? Dan kalau sudah ngasih tuh diingat-ingat. Itu baju dari saya 10 tahun yang lalu. Perhatikan ayatnya Bapak Ibu. Ini keren nggak ayat ini? Keren. Ini ayat dibuat dalam satu buku namanya Letting Go yang nulis David Hawkins. Dia nggak ngerti ayat ini, tapi isi buku Letting Go itu persis ayat ini. David Hawkins mengatakan kalau kamu ingin berkelimpahan, masuklah frekuensi cinta dan syukur. Itu bahasa David Hawkins. Ini ayatnya tiba heula geus aya. David Hawkins can lahir kayak geus aya. Sing ngalarti itu maneh teh. Saya saking sayang sama kalian itu. Aduh, gimana ya? Udah kerja keras, waktu banyak. Ari duit kurang wae. Kajian piknik makal. Geus makal teh eta sare di mobil. Ya Allah. Terus di mana, Bu? Pangandaran aya. Berapa hari? 3 hari. Ngapain san? Ngojay. Nginep di mana? Di mobil. Restoran mana? Makal. Ya Allah. Ini kayak gini-gini nih. Kayak gini-gini ya. Nah, nanti saya kasih tahu nanti ada hasil riset lagi itu. Dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah tahu, Bapak Ibu. Nih, dengerin saya. Waktu kita menafkahkan sesuatu itu, kita tuh tahu, ieu teh urut lain. Ieu teh kapake henteu. Tahu kita itu. Cuman kita cari pembenaran, seolah-olah kita dermawan.
Udah gitu pakai judul, nggak apa-apa ya katanya, ayah guru. Naon? Sedikit juga yang penting ikhlas. Aduh. Ciri orang ikhlas tuh banyak ngasihnya, saya bilang. Saeutik mah teu ikhlas. Eta geus saeutik teh hayang disebut ikhlas. Hayang nyiwit ka jelema kitu teh. Matak teu beunghar-beunghar oge. Teu boleh susah tiap panggih teh. Aduh. Paham, Bapak Ibu? Dari tadi ketawa-ketawa kenapa? Baru masa? Nah, bagus. Ini hari kebangkitan tuh ini. Bangkit. Oh, ternyata itu saya. Ketika saya, oh, pantesan. Ya. Terus kita berantem soal hitungan uang, tidak nambah-nambah, hidup tidak berkelimpahan. Karena apa? Kita yang telah mengundang semua ketidakberlimpahan ke dalam hidup kita. Kenapa? Ada yang salah di sini. Jadi kata Allah apa? Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan. Gak sampai, tidak disebut kebajikan kata Allah sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Coba belajar ya, masukkan uang yang kita butuh 10 ribuan, 20 ribuan, 50 ribuan, ya. Coba ngasih itu yang pantas. Saat ngasih, tong ditinggali duit. Nah, lihat kebahagiaan orang yang dikasih. Jika perlu kamu bilang, terima kasih, kamu sudah membuat saya bahagia. Kalau tidak ada yang bisa saya beri, uang ini tidak membuat saya bahagia. Nah, uang itu langsung rindu sama kalian. Nih, saya kasih tahu ilmunya. Saya selalu bawa uang. Kenapa? Karena sudah niat, nanti saya mau ngasih uang. Kalau uang sudah masuk di sini, udah dikeluarkan dari, udah masuk saku ini, saya nggak pernah bawa ke rumah lagi. Pasti nanti akan saya habiskan. Dan saya kalau mengasih uang, saya gini modelnya. Ini yang depan, yang Pak Karno ini, Sapata, ini saya imajinasikan keberlimpahan. Yang belakangnya bukan keberlimpahan. Karena uang ini menjadi satu, karena menyatu antara positif dan negatif, keberlimpahan dan ketidakberlimpahan, cinta dan ketiadaan cinta. Makanya saya kalau ngasih uang, itu saya tidak pernah salah. Jadi kalau ngasih uang begini, sini. Kamu nggak akan kaya. Nah, ini calon orang kaya bener. Nih kalau ngasih uang ini nih, ya, saya ngasihnya tidak terbalik. Yang saya berikan ini bagian depannya, keberlimpahan. Terima, keberlimpahan dari saya. Keberlimpahan, ya. Jadi saya tadi bilang sama uang, ya, bahagiakan dulu orang lain. Nanti udah ada di sini lagi tuh uang itu, di sini lagi, ya. Kalau sudah selesai membahagiakan orang, kau balik lagi bawa teman-temanmu. Gitu. Jadi ngasih uang juga ada caranya. Udah ngasih uang, siapa lagi? Maju. Ini dia mah aja mau dikasih uang, ya Allah. Ini buat kamu. Nah, kalau ngasih gitu, jangan dong ayah. Nah, kalau ngasih itu salah. Suami ngasih uang sama istri, hese gawe. Ini yang sebelah sini kasih tahu. Kalau ngasih uang, makasih ya. Makasih sudah menerima kebaikan saya. Gitu. Siapa lagi? Udah maju. Ya, terima kasih ya, kamu sudah menerima kebaikan saya. Terima kasih kamu sudah menerima kebaikan saya. Iya, nu cari cing wae eueuh kahayang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Awas. Terima kasih. Mundur dulu. Terima kasih. 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 Siap, sudah ya. Satu. Oke, sudah ya. Sudah ya.
Oke, perhatikan Oke, saya. Siap. Coba kalian lihat yang terima uang bahagia? Lebih bahagia lagi saya. Lebih bahagia lagi saya. Gitu. Rajin mere, kaduhung tak kamera mere kasih eta tuh. Kalau ngasih ya ngasih, los. Coba perhatikan saya. Belajar begitu. Mau belajar begitu? Iya. Tadi yang terima uang bahagia nggak? Coba, mohon maaf. Yang saya kasih itu jumlahnya tidak banyak, tapi cinta saya yang saya tumpangkan di situ besar sekali. Saya menumpangkan cinta loh, bukan ngasih uang. Dan tidak memberi uang saya tadi, karena semua pemberian buat diri saya sendiri. Iya, pengumuman para lihat itu. Lihat saya sekali lagi. Sukses itu bukanlah kunci kebahagiaan, tetapi kebahagiaanlah merupakan kunci sukses. Nih lihat saya semua. Jangan nunggu sukses untuk bahagia. Udah bahagia sekarang aja. Sukses sudah menunggu Anda. Orang yang baru bahagia ketika sukses. Nih saya kasih tahu, selamanya kamu nggak akan sukses. Di situ-situ aja. Karena di sini nih ya, di jantung ini ada medan elektromagnetik yang kekuatannya 5.000 kali belum dikirim ke sini. Di sininya gak bebas. Saya kalau ditanya berapa uang tadi yang saya keluarkan, saya juga nggak tahu. Karena saya kalau ngambil uang ya sudah, saya ngambil, saya masukkan dan saya niatkan. Pokoknya kalau sudah di sini ya harus habis. Paham? Oke. Bila kita merasa benar-benar senang akan suatu sukses, ini belum sukses, tapi sudah merasa senang sebelum sukses. Nah, tak peduli sukses itu milik siapa, kita telah melekatkan sukses itu kepada diri kita sendiri. Makanya kalau lihat orang mobilnya bagus, bukan kamu bandingkan. Bukan merasa kecil hati, aduh mobil saya gini, udah parkirnya di bawah pohon nangka aja. Bukan gitu, nggak usah dibandingkan. Tetapi rasakan kebahagiaan orang lain yang mobilnya lebih bagus dari kita. Besok-besok mobilmu ganti tuh. Gitu caranya. Ini ilmu mahal. Tebarkan kepedulian, kebaikan, pengertian, cinta. Belajar kepedulian, kebaikan, pengertian, cinta kepada siapapun. Sekecil apapun kepedulian itu. Dan lakukanlah semuanya tanpa pamrih. Saya kasih tahu sama kalian semua, hidupmu tidak akan sama lagi. Kepedulian, pengertian, cinta, kebaikan, tapi melakukannya harus tanpa pamrih. Perhatikan saya, hidupmu beberapa saat ke depan sudah tidak akan sama lagi. Bentuknya apa? Silahkan bentuknya apa saja. Bentuknya apa saja. Kecil-kecilan di rumah sekarang. Kalau masak lebihkan. Coba lebihkan. Tapi lebihkan cinta dasarnya, bukan ingin kenyang, bukan. Dan kalau bisa membaginya sebelum kamu makan. Bukan setelah makan kenyang ada sisa baru dibagi. Itu bukan cinta. Itu ketiadaan cinta. Bagikan sebelum kamu makan. Kalau membaginya setelah kamu makan karena kamu sudah kenyang, apalagi sampai muntah, bukan cinta. Nih, perhatikan saya. Ini hal-hal kecil. Kecil enggak? Tapi dasar. Saya sedang mengajarkan bagaimana menumpangkan cinta pada sebuah pemberian. Jadi apa bedanya orang yang berkelimpahan dengan orang yang kekurangan? Sederhana. Perasaan cintanya yang berkelimpahan lebih besar. Gitu aja. Yang kekurangan itu dia mengalami ketiadaan cinta. Sangat berhitung. Saya pernah naik mobil.
Di situ ada suami istri. Ini pengalaman saya. Teman ya. Suaminya itu ngasih uang beberapa kali kepada orang yang di jalan. Ternyata istrinya marah besar di depan saya, masih di mobil. Saya melihat, oh pantas hidupnya gitu-gitu aja. Padahal sudah banting tulang, sampai tulang juga dibanting-banting. Bapak Ibu, di dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 55 Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Tuhanmu dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Dengarkan kata-kata saya. Ini cara berdoa yang diajarkan Al-Quran. Dan saya kok melihat cara berdoa yang selama ini saya lihat di masyarakat, kok nggak cocok ya dengan ayat ini. Ternyata di Quran cuma 2. Kalau kamu ingin berdoa kepada Tuhanmu, kata Quran, 1 tadoru, harus penuh rasa hormat. Yang kedua, tersembunyi, khufyah. Itu cara berdoa. Gak ada di ayat lain cara berdoa, cuma di ayat ini. Catat tuh, Al-A'raf surat ke-7 ayat 55. Bapak Ibu, perhatikan ini. Barangkali saking sibuknya Bapak Ibu belum pernah baca ayat ini. Saking rajinnya baca Quran sampai tidak ada jeda. Pokoknya yang penting tamat supaya dapat surga. Sampai pesannya nggak dapat. Lihat saya semuanya. Jadi berdoa itu ternyata 2. 1 tadoru, penuh rasa hormat. Yang kedua, sekarang mau nanya, Bapak Ibu, tahuan mana Bapak Ibu dengan Allah? Yang benar. Tahuan Allah? Oke. Kenapa tuh Bapak Ibu suka ngatur-ngatur Allah? Jawab dong. Karena diajarkannya begitu, betul nggak? Itu. Saya juga terkejut ketika saya membaca kamus bahasa Arab. Ini kan di Quran, coba, ud'u ila sabili robika. Ud'u, dan artinya mengajak. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Itu banyak tuh kata ud'u gitu. Jadi doa dalam bahasa Arab. Ini saya juga terkejut ketika baca kamus. Ternyata doa itu bukan permintaan. Doa itu ternyata undangan, ajakan. Allah itu ingin dilibatkan, disertakan sebetulnya. Ingin dirasakan kehadirannya kalau beliau itu ada. Kenapa kamu masih khawatir gitu? Makanya cocok dengan temuan neurosains. Ternyata doa itu yang dikabulkan, bukan yang kamu ingini, tapi yang kamu yakini. Apa yang kamu yakini? Yang diimajinasi oleh pikiran kita, yang sudah diberi energi oleh rasa kita. Itu doa. Jadi doa itu apa? Doa itu sebetulnya getaran. Doa itu vibrasi. Makanya kenapa ada ibu tempo hari yang dari Manado itu, masih ingat? Beliau sharing, asalnya mengatur-ngatur Tuhan, dia ubah doanya. Terima kasih Tuhan, omsetku sudah 1 miliar. Dan dia merasakan seolah-olah omsetnya setiap hari 1 miliar. Benar-benar 1 miliar. Itu yang disebut dengan syukur, cinta. Nah sekarang saya mau nanya, jadi doa itu harus tadoru kata Allah, penuh rasa hormat. Kalau penuh rasa hormat, ya berikan penghormatan kepada Allah yang Maha Tahu segalanya. Bukan kita lah mengatur-ngaturnya. Ketika Allah ngikuti keinginan kita disebut dikabul. Ketika nggak ngikutin keinginan kita, Allah tidak mengkabul. Makanya doa dibagi 2, ada yang dikabul, tidak dikabul. Ya Allah, saya tidak menemukan itu di Quran. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibuli. Di Quran tidak ada doa yang tidak dikabul. Semua doa dikabul, tapi doa itu bukan keinginanmu. Doa itu adalah getaran yang sampai kepada Allah. Lihat saya semuanya. Di sini menginginkan
uang. Tapi getaran tentang uang negatif di sini. Itu yang nyampe kepada Allah. Jadi bukan doa itu tidak dikabul. Semua doa sudah dikabul, tapi yang dikabulkan yang frekuensinya paling kuat. Contoh, lihat saya semuanya. Pengen pasangan lebih baik. Doanya tentang pasangan baik 5 kali. Ari ngobrolkeun kagorengan eta 1000 kali, ta eta anu terkabul. Bilang aja sama Allah, doa saya tidak dikabul. Dikabul. Cuman yang direstui yang paling tinggi frekuensinya. Paham sekarang? Makanya itu kumpulan doa-doa mustajab itu udah dikumpulin aja, kasih saya semua. Biar di kilo. Udah gitu ada tempat-tempat mustajab. Wah, tambah lagi nih. Seolah-olah Allah tuh cuma di mustajam. Apa? Multajam tuh? Multajam. Multajam itu tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Waduh, itu tempat di sana sempit banget. Ada yang gelantungan. Karena itu tempat yang paling mustajab. Pengkabulan doa. Makanya pergi haji, pergi umroh, tujuannya udah jelas, ingin lebih ngatur lagi Allah, biar Allah tunduk patuh sama keinginan kita. Wah, sukses ngatur Allah. Emang Allah bisa diatur? Sesungguhnya Bapak Ibu, Allah adalah energi universal tanpa batas di semesta ini. Dia hanya menangkap energi, vibrasi, frekuensi yang kita getarkan kepada beliau. Mana yang paling kuat, itu yang akan terjadi. Paham? Jadi semua doa dikabul? Baru sadar sekarang. Ulangi, semua doa dikabul? Mana yang dikabul? Yang paling tinggi frekuensinya, energinya, vibrasinya. Kita minta sesuatu pada Allah, tapi keraguan paling besar, keraguan yang dikabul. Dikabul nggak? Dikabul. Mana yang dikabul? Yang paling besar energinya. Ulangi kata-kata saya. Masa Quran salah? Ulah jelas kok di Quran. Wal yastajibuli. Ya. Tapi harus diikuti. Ikuti hukum semesta. Uduni astajib lakum. Siapa yang berdoa kepadaku pasti dikabul. Itu ayatnya. Keren? Ada nggak doa tidak dikabul di Quran? Gak ada. Paham sekarang? Paham? Baru sadar? Semua doa dikabul? Oke. Doa apa tadi? Getaran, frekuensi, vibrasi, energi yang terkuat yang kita pancarkan pada semesta. Clear sampai sini? Kok saya nggak sukses? Nah, coba kamu berpikir sukses berapa kali sehari semalam? Tapi berpikir gagal berapa kali? Coba cerita kegagalan pada tetangga berapa kali? Cerita kegagalan teman arisan berapa kali? Ngundang orang ke rumah hanya untuk seminar kegagalan berapa kali? Mana akan dikabul? Kesuksesan kegagalan. Dikabul nggak doa kita? Bener gak ayat tadi? Ud'uni astajib lakum. Benar? Nah, itu baru ngaji waras. Nggak ada doa tidak dikabul. Kalau begitu, sekarang saya miskin, pengkabulan doa? Jawab. Doa siapa? Karena pikiran kita, perasaan kita miskin. Ya miskin. Begitu mau cari baju, cari versi paling murah. Miskin gak itu? Bukan versi yang paling baik, yang bermutu, bukan yang paling nyaman, cari yang termurah. Begitu dipakai. Iya. Paham maksud saya? Ada yang kayak gitu? Iya. Kalau pergi-pergi dengan orang, pengen gratisan. Betul nggak?
Tangannya selalu di bawah. Gak pernah di atas. Ya, perasaannya seperti itu. Ya itu yang gak dikabul. Sekarang saya nanya sekali lagi. Orang ada yang kaya, dikabul? Kabul. Orang ada yang miskin, dikabul? Kabul. Jadi kaya pengkabulan, miskin pengkabulan. Karena itu frekuensi yang dia pancarkan. Clear sekarang? Oke, milih yang mana Bapak Ibu? Kaya apa miskin? Pancarkan frekuensi apa? Frekuensi kaya, kesadaran kaya. Apa kesadaran kaya? Alam semesta ini kaya, tanpa batas, tidak akan pernah kurang, pasti selalu cukup. Semua orang di semesta ini kaya. Allah yang maha kaya tidak berkurang kekayaannya. Begitu, itu namanya kesadaran kaya. Kalau sudah memiliki kesadaran kaya, pasti kaya. Kalau merasa kayaknya harta kita itu terkumpul di bapak itu tuh, oh, itu berpikir terbatas itu. Ya, orang kayak gini cuman iri, dengki, hasad. Lihat hidupnya. Mohon maaf, benar kata Sayyidina Ali, penyakit orang miskin itu adalah iri hati. Jadi yang pertama harus tadarru. Tadarru penuh rasa hormat. Yuk, percayakan dia maha luas, dia maha kaya, dia maha tahu, dia maha segalanya. Stop mengatur-ngatur dia. Itu namanya tadarru. Yang kedua, wa khufyatan, tersembunyi. Kalau tersembunyi, terdengar? Terdengar? Tidak terdengar. Karena doa yang sebenarnya adalah getaran, energi, frekuensi, vibrasi. Tersembunyi? Ada apa tiada? Tidak berwujud kata-kata, tetapi tersembunyi. Satu keyakinan yang kuat. Saya pasti sehat. Saya pasti berkelimpahan. Pernah nggak Bapak Ibu mendengarkan kajian ayat ini? Di mana? Nah, di sini. Jadi yang, mohon maaf Bapak Ibu, yang suka gini gitu ya, apalagi gini. Saya juga mikir itu di mana gitu. Saya tidak menemukan ayat kecuali di sinetron. Biasanya di belakang unta kan, di padang pasir, buat tongkat biasanya. Makin tinggi seolah-olah kita makin disegani sama Allah, biar Allah bisa bertekuk lutut di ambisi kita. Ulangi sekali lagi, ya, perbesar frekuensi, vibrasi, energi di frekuensi yang kita dambakan. Silakan Bapak Ibu, ulang-ulangi, ulang-ulang, perbesar volumenya. Itu yang disebut dengan wa khufyatan. Keren gak ayat ini? Bersyukur gak bisa ngaji hari ini? Wah. Kalian baca ya rujak, ya rojak. Udah sampai putus itu tasbih. Ya rojak, ya rojak, ya rojak, ya rojak, ya rojak. Saking gak dikabul-kabul, jadi udah mulai putus asa, jadi rujak, rujak. Itu frekuensi apa itu? Yang disebarkan frekuensi putus asa. Seolah-olah Allah jauh, seolah-olah Allah tidak mendengar, begitu? Karena kita dari sejak awal diajarkan seolah-olah Allah itu suatu entitas yang terpisah dari diri kita. Kita tidak paham. Di Quran Allah mengatakan, wa huwa ma'akum, aku kan bersama kamu. Kenapa kamu merasa terpisah dariku? Kenapa harus begini? Paham ayat ini? Oke. Bapak Ibu, ingat ya, harta uang bukan tujuan. Bahkan harta uang bisa dilompati. Bisa? Bisa. Tapi orang yang punya keyakinan bahwa segala sesuatu itu harus dihadirkan oleh uang, dia akan mencari uang. Padahal kalau uang setelah ada, kan gak pernah dipakai uang. Saya pakai baju gak pakai uang. Saya pakai laptop gak pakai uang. Saya mau bangun masjid ini pakai semen, pakai batu, bata, mana coba?
Betul nggak? Apakah uang pernah hilang? Tidak. Uang itu hanya jalan-jalan dari dompet ke dompet. Lihat saya semuanya. Uang itu hanya jalan-jalan dari dompet ke dompet. Kalau dia jalan-jalan, suatu saat pasti masuk lagi di dompet saya. Kalau rindu uangnya, betul nggak? Ya kan cuma jalan-jalan aja. Saya pernah itu, saya tanda itu uang beberapa, kemudian saya bagikan itu. Itu kurang lebih beberapa tahun itu saya masih ingat tanda tangan saya. Balik lagi tuh uang, udah lecek. Bahkan saya itu lagi ngitung uang itu, ya, ambil uang cash dari bank, itu keselip tuh, wah, uang saya. Jadi di situ saya mau buktikan bahwa uang itu tidak pernah hilang, hanya jalan-jalan kan, betul nggak? Iya, uang itu nggak pernah dipakai, Bapak Ibu. Loh, kenapa kita mencari uang? Uang itu alat, bukan tujuan. Ada nggak orang makan uang? Nggak ada. Kalian kan makan nasi, betul nggak? Ikan, betul nggak? Bisa nggak di bypass? Bisa. Saya sudah punya keyakinan. Ada uang, nggak ada uang, avocado ada di rumah saya. Dusaan avocado tanpa uang. Ada uang, nggak ada uang, mobil ada di rumah saya. Saya sudah buktikan. Saya dikirim mobil tanpa uang. Ada uang, nggak ada uang, ya. Baju ada di lemari saya. Saya sekarang bingung pakai baju. Lemari udah penuh. Banyak yang ngasih. Ya. Ada yang ngasih. Ayah, tolong ya. Kok baju saya belum dipakai-pakai? Di itu belum ada. Makin gak saya pakai. Ternyata pengen iklan lewat saya. Nanti kalau saya lupa pakai baju itu, baru saya pakai. Ya itu. Jadi sudah ada muatan dari awal. Itu kalau mau ngasih, ngasih aja. Coba belajar begitu ya. Ya. Jadi uang tujuan atau alat? Ingat, jangan berfokus pada uang. Makanya segala sesuatu bisa di bypass. Nah, tidak boleh melanggar hukum alam. Jangan menempatkan uang di atas Allah, di atas cinta, di atas kekuatan positif. Perhatikan saya, ada nggak orang yang cari uang menyakiti orang lain? Ada nggak orang yang cari uang menipu orang lain? Banyak. Lihat kehidupannya. Semua yang melanggar hukum cinta, hukum alam, dia tidak akan pernah mendapatkan keberkahan. Jadi mulai sekarang, jangan percaya kalau ada orang yang ngiming-ngiming itu ini uang besar ini dengan cara pintas, jangan percaya. Itu semua pasti penipuan, apalagi melipat gandakan uang. Wah, pakai ayam hitam, domba hitam, kuda hitam, sapi hitam, serba hitam, itu pasti masuk ke dunia hitam. Ya, Bapak Ibu. Oke, perhatikan saya semuanya. Bagaimana supaya kita bebas dari kefakiran tadi? Karena kefakiran itu berpotensi untuk mengantarkan kita pada kekafiran. Ujungnya kita akan terlibat dalam sebuah frekuensi rendah. Ya, terjebak di frekuensi rendah, itu sisa kubur itu. Bapak Ibu, makanya banyak orang yang pura-pura di luar seolah-olah bahagia, padahal di sininya menderita. Banyak yang gitu. Itu siksa kubur itu. Karena apa? Nggak selaras. Pikiran, perkataan, dan tindakannya nggak selaras. Satu, miliki keseimbangan antara doa dan usaha. Tadi sudah saya ajarkan bagaimana meningkatkan volume perasaan terhadap uang. Ya. Tapi jangan sampai mengerjakan sesuatu demi uang. Ingat ya, demi Allah, karena Allah. Uang pasti mencari kita. Ya. Nah. Jadi memiliki keseimbangan antara doa dan usaha. Apa doa tadi? Getaran, frekuensi, vibrasi, energi. Kita pertahankan di dimensi yang kita mau. Oke? Percaya kalau Allah Maha Kaya? Yes. Kalau Maha berarti sekalipun semua manusia di bumi ini kaya raya, tidak akan berkurang kekayaan Allah. Nggak usah takut. Makanya jangan iri sama orang kaya. Karena kekayaan itu sebetulnya tanpa batas. Nah, mereka yang selalu memiliki keyakinan kalau kekayaan itu berbatas, hati-hati. Perhatikan ayat Quran surat Al-Hadid ayat ke-24. Orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir,
Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi Allah berulang kali mengatakan, fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Ya. Itu. Orang kikir akan menyuruh manusia berbuat kikir. Makanya Bapak Ibu, perhatikan saya. Silakan bergaul dengan orang yang kikir, yang suka hitung-hitungan. Pasti kalian kecepretan tuh sifatnya. Ya, ingat ya, orang kikir itu bermental miskin. Perasaannya miskin. Ketika dia memberi, ada yang berkurang dalam dirinya. Ya. Saya praktek tingkatannya udah dalam banget, tapi saya tidak akan bagikan. Saya udah coba praktek yang lebih dalam lagi, lebih ekstrim lagi. Ya. Ini ayat-ayat ini. Wah, ternyata luar biasa. Makanya Bapak Ibu, ayat-ayat Al-Quran itu harus dipraktekkan. Bukan dihafalkan Arabnya. Buat apa? Kalau kita nggak dapat petunjuknya, ya hafalan itu tidak akan bisa menolong kita. Yang berikutnya, jaga keseimbangan berkarya dan berbagi. Ingat saya, setiap berkarya harus ada keinginan untuk berbagi. Awas, kalau berkarya harus ada keinginan untuk berbagi. Perhatikan saya. Kalau Bapak Ibu berkarya, apalagi hanya untuk diri sendiri, uang tidak rindu. Tapi kalau berkarya, sudah ada keinginan berbagi. Lihat saya semuanya. Setiap kita melakukan apa, karena ada niat ingin berbagi. Saya ingin berbisnis, karena saya ingin berbagi. Saya ingin bikin usaha, karena saya ingin berbagi. Perhatikan saya. Uang rindu. Selanjutnya, hati-hati. Jangan pernah bilang, uang, harta adalah penghalang spiritual. Kan sekarang ini banyak yang mengajarkan kalau uang, harta katanya penghalang masuk surga. Benar-benar itu uang dan harta tidak akan rindu sama kamu. Sekarang jadikanlah uang dan harta bagi saya adalah pendorong saya masuk surga. Kenapa? Bukankah saya bisa melihat kebahagiaan orang dengan berbagi? Aneh ya. Banyak yang suka ceramah agama, ya, anti terhadap dunia. Tapi giliran rajaban, muludan, minta sumbangan. Karena loba duit dia minta sumbangan teh. Apa saya tama? Tekan loba boga duit. Padahal tiap hari mah khutbahnya menjelek-jelekan. Betul nggak? Oh, kasihan tuh bapak ini ngurusi dunia terus tuh. Makanya jangan suka usil ya sama orang lain, ya. Emang tugas kita ke dunia ini ngurusi apa sih? Kan ngurusi dunia. Oke, ngurusi akhirat mah di akhirat. Ya, tugas kita di dunia ngurusi apa? Ngurusi dunia dengan bekal spiritual. Kita ini adalah makhluk akhirat yang sedang dikaryakan di dunia. Makanya urusi dunia dengan bekal akhirat. Itu yang benar. Ngurusi dunia kalau berbekal akhirat pasti berlaku adil, tidak akan menyakiti orang, tidak akan merampok hak orang. Itu baru benar. Paham? Oke. Lanjut. Setiap usaha coba jangan melekat pada hasil. Kenapa? Kalau melekat pada hasil, kita tidak punya kemungkinan lain. Lihat saya semuanya. Bapak Ibu berbuat baik, berharap kebaikan dari orang itu, berarti tidak ada kemungkinan dong kebaikan dari orang yang lain. Betul nggak? Tapi kalau kita berbuat baik kepada si A, dilepaskan, mungkin kebaikan dari B, dari C, dari D, dari E, dari F sampai Z. Kemungkinannya lebih banyak. Nah, perhatikan saya. Kita selama ini sering menyempitkan kemungkinan. Betul? Iya. Bahkan orang yang kerjanya hanya untuk uang, perhatikan, uang dia hanya dari tempat kerja itu, tidak ada tempat lain. Tidak berlaku ayat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib bagi dia. Yang berikutnya, pancarkan energi, frekuensi, vibrasi di dimensi syukur dan cinta. Selalu bahagia, tidak ada emosi negatif, tidak ada iri hati, tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada kemarahan. Nih, bereskan di dalam. Jadi ternyata Bapak Ibu ya, untuk menjadi kaya aja syaratnya banyak. Tetapi kalau kita mau menyembuhkan diri kita ke dalam, percaya sama saya, luar biasa. Oke. Ya.
Makanya Allah mengatakan di Quran surat Al-Baqarah nih, catat ya. Al-Baqarah 263. Qaulum ma'rufun wa magfiratun khairu min sadaqatin yatba'uha ada. Wallahu ghaniyun halim. Perkataan yang baik dan memberi maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Bapak Ibu, coba ya. Wah, kalau begitu saya mah sekarang nggak akan sedekah. Mau berkata yang baik aja sama minta maaf. Karena itu lebih baik daripada sedekah yang menyakitkan. Bukan itu maksudnya. Kalau kamu sedekah harus dengan perkataan yang baik. Itu memahaminya. Ini banyak yang keliru memahami ayat ini. Udah kalau gitu saya mau berkata baik aja dan memaafkan. Tambah pelit kamu. Betul nggak? Karena katanya itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi oleh perkataan yang menyakitkan. Ini Allah maksudnya kalau kamu sedekah jangan menyakitkan. Ya, kalau mau sedekah jangan menyakitkan. Bapak Ibu, ya, saya tadi bukan mau menyakitkan karena tidak ada rencana. Kenapa? Yang dibagi uang cuma sebagian, nggak semua. Ya, bukan mau menyakitkan, bukan. Tadi kan saya memang memanggil aja yang mau ke depan. Nih dipanggil ke depan nggak mau. Tapi saya juga kewalahan tadi, ternyata kalian, ya Allah, sampai mau runtuh ini. Kalian itu luar biasa ya. Katanya tangan di atas. Ternyata saya ngajar ngaji hari ini gagal itu ya. Katanya tangan di atas tadi. Giliran saya tangannya di atas, yang di bawah rebutan. Jadi saya pernah waktu itu ya bagi sembako, saya bagi sembakonya nggak mau di suatu tempat. Jadi begitu ada tempat yang kelihatannya oleh saya butuh, saya berhenti mobilnya situ. Wah, luar biasa itu. Saya langsung berhenti di Cimindi tuh, di bawah jalan layang itu. Saya ngeluarin sembako itu. Awalnya cuma 5-6 orang, tiba-tiba Gojek berhenti di situ, ini berhenti di situ. Wah, jalan macet. Tiba-tiba saya kejepit itu, nggak bisa ini lagi. Waduh, saya bilang luar biasa ya. Ya, seperti itu ya. Ya, saya cuma melihat itu juga bukan kesalahan. Mohon maaf Bapak Ibu. Bayangkan ya selama ini kita belajar agama dari kecil, bahkan diajarkan untuk menerima takdir, bukan menciptakan takdir. Maaf ya, betul nggak? Dari kecil kan diajarkan menerima takdir gitu, bukan menciptakan takdir. Padahal takdir bisa diciptakan, bisa. Kita ini kreator takdir kita. Kita ini yang namanya manusia diberi tanggung jawab oleh Allah menjadi arsitek dari kehidupan kita sendiri. Kalau yang lain tidak diberi tanggung jawab tuh, karena mereka hidupnya ya begitu-begitu aja, kuda, sapi gitu aja. Manusia itu diberi tanggung jawab oleh Allah sebagai khalifah untuk menjadi arsitek, untuk mengarsiteki kehidupan dia. Makanya sekarang diubah kata-katanya, bukan menerima takdir, tapi menciptakan takdir. Ternyata takdir saya adalah urusan saya. Saya mulai sekarang akan menciptakan takdir dengan pikiran saya, perasaan saya. Saya akan luapkan rasa syukur dan cinta dalam diri saya, karena ternyata alatnya semua sudah disediakan Allah kepada saya. Namun alat ini selama ini tidak saya gunakan. Bapak Ibu, jadi ayat ini mengatakan kalau kamu mau bersedekah, iringilah dengan perkataan yang baik. Jika orang itu mengatakan yang tidak baik kepada kamu karena kamu sudah bersedekah, maafkan. Itu maksudnya. Ini bukan pilihan ganda. Dan banyak yang menerjemahkan ayat ini pilihan ganda. Lebih bagus berkata baik dan memaafkan aja. Gak usah sedekah. Itu lebih baik. Itu yang keliru memahami ayat. Ini ayat nyuruh sedekah. Cuman kalau sedekah, kamu harus berkata baik sama orang. Kalau orang yang diberi oleh kita tidak berkata baik, maafkan. Besok tetap dikasih. Gitu. Paham? Inilah hukum alam. Seperti matahari, kamu mau keluar rumah atau nyumput di kamar, tetap dia bersinar.
Kamu mau bangun, tidak bangun, dia tetap bangun di jamnya. Gitu. Jadi matahari sudah mengajarkan kebaikan itu dilakukan terus-menerus tanpa syarat. Lihat saya semuanya, terus-menerus tanpa syarat. Kalau itu dilakukan, perhatikan saya, berarti kita sudah menjadi magnet. Nah, berbicara magnet, nih, kalau ini magnet, ya, saya naruh paku di sini, ketarik. Nanti paku yang ini bisa menarik paku lagi, bisa menarik paku lagi. Dulu pernah praktikum mungkin waktu SD, pernah SD kan? Kenapa? Karena paku ini berada dalam medan magnet. Setiap magnet memancarkan medan. Apapun yang berada di medan itu akan tertarik ke magnet itu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sederhana. Ingin menarik apa dalam hidup? Gampang. Pancarkan medan magnet kita supaya yang ingin kita tarik masuk di medan kita. Ya, ulangi. Pancarkan kekuatan magnet kita supaya apa? Supaya magnet kita punya medan magnet yang luas. Setiap yang kita inginkan, kalau sudah masuk di medan kita, itu akan tertarik kepada kita. Nah, hari ini saya sudah ngasih tip-tip yang sangat jitu. Tinggal dicoba, praktekkan. Jadi mulai sekarang belajar yang sederhana aja. Belajar memberi dan berterima kasih pada orang yang diberi, dan tanpa ada keinginan untuk dibalas. Belajar memberi yang terbaik. Jangan memberi yang sudah rusak, memberi yang tidak berguna, memberi yang orang lain, ya, yang kita sendiri sudah tidak butuhkan. Coba, kalau Bapak Ibu mau ngasih kerudung sama orang lain, nah, beli 2 kerudungnya, benar-benar kasih. Jika perlu mereknya sama, harganya sama. Iya mah, pada kurbatur. Kukurilingan yang anu murah. Ayo moal bengar-bengar nu kieu ya. Ayo keur maneh nama di PPJ. Ayo keur mereka batur mah pasar baru. Paham? Hal kecil nggak ini? Disadari nggak Bapak Ibu? Selama ini tidak disadari. Kita menganggap seolah-olah kita sudah berbuat baik. Padahal kata Allah, bukan kebajikan kalau kamu belum bisa memberi yang kamu butuhkan, yang kamu cintai. Sudah masuk judul ini? Yuk, bebaskan diri dari kefakiran, kekafiran, dan siksa kubur. Bebaskan diri kita dari segala keterbatasan frekuensi. Jangan terjebak di frekuensi rendah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.